Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Alfianti dari kelas 11 MIPA 1 ingin membuat percobaan identifikasi senyawa hidrokarbon pelajaran kimia. Sebelum mulai percobaan, apa sih senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang saling berikatan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifat. Nah, untuk sifat senyawa hidrokarbon sendiri itu adapun sifat-sifat senyawa hidrokarbon dalam alkana yaitu pada suhu C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan di atas 17 berwujud padat. Semakin bertambah jumlah atom C, maka MR mengikuti bertambah akibat titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Alkana rantai lurus mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan alkana rantai bercabang dengan jumlah atom C sama. Nah, sekarang apa sih manfaat hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari? Misal, BBM seperti bensin, LPG, Aftur, minyak pelumas non-BBM antara lain, biji plastik, aspal di jalan. Selain itu, manfaat senyawa hidrokarbon di berbagai bidang kehidupan, diantaranya untuk makanan, yaitu merupakan senyawa hidrokarbon murni tetapi sedikit lebih luas, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CH2O. Nah, apa sih tujuan dari praktikum senyawa hidrokarbon ini? Yang pertama yaitu mengetahui perubahan reaksi yang terjadi. Dan yang kedua itu senyawa yang kita uji apakah masuk ke dalam organik atau non-organik ya. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan ya tentang praktikum kimia tentang senyawa hidrokarbon. Pertama, untuk bahan-bahannya adalah kopi bubuk, tepung terigu, gula, dan garam. Senyawa-senyawa inilah yang kita akan uji. Untuk alat-alatnya adalah sendok, piring, dan lilin. Bahan yang kita uji pertama adalah kopi atau kafein. Rumus kimianya sendiri adalah C8H10N4O2. Bahan yang kita uji sekarang adalah serbuk kopi. Ambil serbuk kopinya lalu ditaruhkan di atas lilin yang telah dipanaskan, dan kita lihat apakah reaksi yang terjadi pada bubuk kopi ini. Kopi termasuk ke dalam senyawa organik di dalam hidrokarbon. Kita lihat reaksi apakah yang terjadi saat kita membakar kopi bubuk di atas api. Pertama adalah serbuk dari kopi akan mengeluarkan asap yang bau dan berwarna hitam pekat, dan tekstur pada bubuk kopi ini akan terasa seperti padat dan kering. Serbuk dari kopi di sini terasa padat, dan kafein juga termasuk ke dalam senyawa nitrogen. Bahan yang kedua adalah gula. Gula sendiri memiliki rumus kimia yaitu C1H2O11. Nah, mari kita lihat reaksi apakah yang terjadi di dalam pembakaran gula ini. Yang pertama adalah sebelum mengalami pembakaran, gula berbentuk butiran yang kecil. Kemudian setelah terjadi pembakaran, wujudnya menjadi cair atau meleleh seperti karamel. Seperti yang digambar video ini, lama-kelamaan gula akan meleleh dan menjadi berbentuk seperti karamel, dan yang menandakan adanya unsur H atau unsur hidrogen di dalamnya.
Unsur hidrogen sendiri bisa dipastikan karena adanya asap hasil dari pembakaran gula ini. Selanjutnya adalah garam. Yang pertama, garam yang dipanaskan menghasilkan sisa-sisa di dalam serbuk tersebut yang menandakan bahwa garam tidak habis dalam pemanasan atau dalam pembakaran ini. Maka garam termasuk ke dalam senyawa anorganik karena unsur penyusunnya tidak mengandung karbon dan hidrogen yang saling berkaitan atau berikatan. Rumus kimia garam adalah NaCl. Oke, kita lanjut. Apakah yang terjadi di dalam reaksi dari percobaan kimia pada garam ini? Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa adanya asap dari hasil percobaan ini karena adanya unsur hidrogen di dalam garam, serta perubahan wujud dan warna pada garam yang pada dasarnya butiran kecil berubah menjadi kristal karena adanya unsur karbon di dalam garam yang kita coba ini. Percobaan yang terakhir adalah tepung terigu. Rumus dari tepung terigu atau amilum adalah C6H10O5. Nah, dari perubahan warna dalam tepung terigu ini dapat kita simpulkan bahwa endapan yang terkandung dalam terigu menunjukkan bahwa tepung terigu itu mengandung unsur karbon. Selanjutnya adalah uap air di piring tersebut dari hasil pembakaran tersebut disebabkan oleh unsur H atau hidrogen dan O atau oksigen yang terkandung di dalam terigu. Terakhir adalah kesimpulan dari bahan-bahan yang kita uji di dalam praktek kimia senyawa hidrokarbon ini.